Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang metode pengembangan model pembelajaran 4D dengan dosen pengampu Ibu Ani Afifa, SSI, MPD. Yuk simak penjelasannya. Sebelum membahas tentang model pembelajaran 4D, kami dari anggota kelompok 6 akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Nadia Itsnaini Rahmawati dengan NIM 20184202030. Yang kedua, Rizky Islamia Priyanti dengan NIM 20184202039. Untuk yang ketiga yaitu Rozia Maufiro dengan NIM 20184202040. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu pertama, definisi model pengembangan 4D. Yang kedua, yaitu tahap pengembangan model 4D. Materi yang pertama, yaitu definisi model pengembangan 4D. Berikut penjelasan tentang definisi pengembangan 4D. Penggunaan istilah model biasa kita kenal dalam dunia fashion. Sebenarnya, dalam pembelajaran, istilah model juga banyak dipergunakan. Karena model dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru kelas. Berdasarkan beberapa pengertian itu, dapat disimpulkan model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan dalam melakukan sesuatu kegiatan. Sedangkan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Jadi, model 4D merupakan salah satu model penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi, model 4D itu digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran di sekolah. Materi yang kedua yaitu tahap pengembangan model 4D. Pada pengembangan 4D terdapat 4 komponen. Yang pertama, tahap define atau pendefinisian. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Yang ketiga, tahap develop atau pengembangan. Yang keempat, tahap disseminate atau penyebaran. Berikutnya akan dijelaskan apa maksud dari 4 komponen tersebut. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Tiaga Raja menyebutkan ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define, yakni meliputi berikut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define. Yang pertama ada front-end analysis atau analisis awal. Yang kedua, linear analysis atau analisis peserta didik. Yang ketiga, text analysis atau analisis tugas. Yang keempat, konsep analisis atau analisis konsep. Yang kelima, specific instructional object atau perumusan tujuan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud kelima komponen tersebut? Analisis awal dilakukan untuk menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Nah, apa sih analisis peserta didik?
Analisis peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang dimana menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, analisis tugas. Peneliti harus mengidentifikasi tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Selanjutnya ada analisis konsep, identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung bahan ajar. Yang terakhir, perumusan tujuan pembelajaran, yaitu merangkum hasil dari analisis dan rangkuman itu dibuat menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tahap desain atau perancangan. Pada tahap desain ada 4 komponen yang terdiri dari 1. Penyusunan standar tes, yang kedua, pemilihan media, yang ketiga, pemilihan format, yang keempat, rancangan awal. Yuk, ikuti kami. Apa sih maksud dari itu semua? Apa sih yang dimaksud dari 4 komponen tersebut? Nah, pada penyusunan standar tes adalah langkah yang berhubungan tahap definisi dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisis spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik. Selanjutnya ada pemilihan media. Dalam pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Pemilihan format. Pemilihan format adalah pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber belajar. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Di sini terdapat tahap development atau tahap pengembangan. Tahap development atau tahap pengembangan yaitu tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Di tahap ini terdapat 2 langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli serta disertai revisi, dan developmental testing yaitu uji coba pengembangan. Untuk lebih lanjut, apa itu expert appraisal dan developmental testing, mari kita bahas dalam slide selanjutnya. Terdapat 2 langkah dalam tahap development atau tahap pengembangan, yaitu yang pertama ada expert appraisal, yang kedua adalah developmental testing atau uji coba pengembangan. Apa sih yang dimaksud dengan expert appraisal? Expert appraisal adalah teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Ini akan membuat perangkat pembelajaran lebih efektif, benar, tepat, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun, uji coba dan direvisi berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten dan yang benar.
deciminate. Ya, yang keempat adalah tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4G, yaitu tahap deciminate atau tahap penyebarluasan. Apa sih yang dimaksud dengan tahap deciminate atau tahap penyebarluasan? Mari kita simak slide selanjutnya. Tahap deciminate atau tahap penyebarluasan adalah tahap akhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4G ini. Yang dimaksud dengan tahap deciminate atau tahap penyebarluasan yaitu tahap akhir, pengemasan akhir, difusi dan adopsi yang paling penting. Meskipun terkadang tahap ini adalah yang sering dilupakan. Pada tahap ini, packaging atau diffusion and adoption atau tahap akhir, difusi dan adopsi pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau dapat didifusikan atau dipahami orang lain dan dapat digunakan diadopsi pada kelas mereka. Kesimpulan dalam materi ini yaitu rancangan pengembangan model 4G mudah dipahami dan diterapkan di dalam penelitian, di mana di dalam model 4G ini mulai dari front end analisis atau analisis awal sampai akhir, sampai dengan di ujung rancangan dari model ini yaitu diffusion atau adoption atau penyebaran dan adopsi, atau yang sering kali kita dengar ya tahap penyebarluasan menggunakan bermacam-macam model. Untuk penelitian pemula atau awal itu alangkah baiknya kita menggunakan model rancangan 4G ini atau 4G models. Kenapa? Hal ini dikarenakan rancangan 4G ini mudah dimengerti, dipahami di dalam penelitian. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu yang sudah dijelaskan di awal. Ada define, ada design, ada development, ada disseminate atau diadaptasikan. Yang 4 itu dari define, develop, design dan disseminate disatukan menjadi model 4G. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi ini, ada yang belum dipahami, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum